Gimana sih kabar hari-hari ini? Aku harap semuanya dalam keadaan baik dan tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita dipanggil lagi sama Tuhan untuk sama-sama beribadah dan memuji nama Tuhan. Kita dipanggil dari setiap kesibukan kita, baik itu yang tadi lagi asik nonton film kartun, atau yang lagi sibuk ngerjain PR-nya, atau yang tadi lagi main sama keluarganya. Kita dipanggil lagi sama Tuhan untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita pujikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum kita memulai akan ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, Tuhan boleh memanggil setiap kami anak-anak dari setiap kesibukan kami untuk berada di hadirat Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir boleh terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kakak mau tanya, kalau sungai itu siapa sih yang ciptain? Kalau bintang-bintang di langit, siapa sih yang ciptain? Kalau lautan yang luas itu, siapa sih yang ciptain? Terus, kalau dunia ini, siapa yang ciptain? Allah kan? Berarti kita punya Allah yang luar biasa. Ya Allah yang kuat dan perkasa, yang mampu melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Untuk itu, yuk mari kita sama-sama pujikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekarang Kak Eki punya sebuah cerita. Di kelas itu ada seorang anak yang bernama, kira-kira siapa ya namanya? Kita sebut saja Mario. Mario ini adalah anak yang sangat pintar. Ia selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya. Dan ada seorang teman Mario yang bernama Rati. Jadi Rati ini sangat kepengen sekali untuk bisa punya sepeda adik-adik. Lalu suatu hari orang tua Rati ini menyampaikan kepada Rati seperti ini. Papa dan Mama akan membelikan Rati sepeda asalkan Rati bisa peringkat 1 di kelasnya.
Kira-kira bagaimana sih sikap Rati untuk menjawab tantangan dari Papa dan Mamanya? Apakah Rati akan berkata, "Nggak bisa, Pak, Mah. Secara Mario itu kan anak paling pintar di kelas dan ia selalu mendapat peringkat 1 di kelas. Mana mungkin aku bisa mengalahkannya?" Atau Rati akan berkata, "Wah, asik, baik Pak, Mah. Mulai hari ini, Rati akan belajar dengan sungguh-sungguh sambil berdoa agar Rati bisa mencapai peringkat 1. Doain ya, Pak, Mah." Nah, kalau adik-adik jadi Rati, gimana sih sikap adik-adik? Apakah adik-adik akan merasa putus asa dan menyerah, atau adik-adik akan berusaha dan bersemangat? Ini kita juga akan belajar dari Alkitab bagaimana bangsa Israel menaklukkan setiap tantangan yang ada di depan mereka. Apakah mereka akan menyerah dan putus asa, atau mereka akan bersemangat untuk menaklukkan setiap tantangan yang ada di depan mereka, yang akan nanti diceritakan oleh Pak Eko. Tapi sebelumnya, yuk kita pujikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Silakan Pak Eko untuk bercerita bagi kita semua hari ini. Iya, adik-adik semua. Terima kasih Kak Eki sudah mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Oke, sudah siap ya? Adik-adik, cerita hari ini masih tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun ya, menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saat ini bangsa Israel sudah sampai di padang gurun Paran. Letaknya di pegunungan Sinai adik-adik. Sudah hampir sampai menuju kota Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah untuk diserahkan ke bangsa Israel. Allah kemudian menyuruh Musa untuk mengirim pengintai atau mata-mata untuk melihat bagaimana keadaan di tanah Kanaan. Apakah tanahnya subur atau tidak, orang-orangnya kuat atau tidak. Kemudian Musa mengutus 12 orang dari masing-masing suku orang Israel, kecuali suku Lewi, untuk mengintai atau memata-matai keadaan di tanah Kanaan. Siapa saja ke-12 pengintai yang dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan? Pak Eko akan sebutkan satu persatu ya. Yang pertama ada Semua, kemudian Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Berangkatlah mereka semua ke-12 pengintai tadi. Mereka naik ke atas gunung adik-adik untuk melihat keadaan tanah Kanaan. Mereka melihat tanah Kanaan yang begitu subur dengan hasil anggur yang besar-besar dan yang terbaik. Begitu juga dengan orang-orang yang di sana. Mereka sangat besar-besar adik-adik. Jadi mereka sudah melihat sendiri bagaimana keadaan tanah Kanaan yang akan dituju. 40 hari lamanya, para pengintai kembali dengan berbagai informasi yang didapat untuk dikasih tahu ke Musa dan orang-orang Israel tentunya. Mereka bertemu dengan Musa dan menceritakan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Benar, di sana di tanah Kanaan itu subur, berlimpah susu dan madu. Tapi mereka sedikit pesimis adik-adik. Adik-adik tahu pesimis itu apa? Pesimis adalah
tidak yakin bisa berhasil. Mereka pesimis, takut tidak bisa mengalahkan orang-orang Kanaan, orang-orangnya yang besar-besar seperti raksasa. 10 pengintai tadi mengatakan kepada bangsa Israel, kita tidak mungkin menang melawan bangsa Kanaan, orang-orangnya yang besar-besar, kita pasti kalah. 10 orang pengintai memberikan informasi yang membuat pengaruh negatif kepada bangsa Israel. Orang-orang Israel menjadi takut mendengar penjelasan 10 pengintai tadi. Tapi ada 2 pengintai lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia mengatakan, kita jangan takut, dengan pertolongan Allah pasti kita bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Di sana sangat berlimpah susu dan madu. Dan lihat, hasil anggur yang kami bawa sangat bagus dan besar-besar. Kedua orang ini memberikan pengaruh optimis, yakin dan percaya bahwa bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Dan inilah orang-orang Israel yang sudah merasa ketakutan dan merasa pesimis. Mereka tidak mau masuk ke Kanaan, sampai-sampai mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Datanglah kemuliaan Allah dari kemah suci. Allah menghukum orang-orang Israel yang tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Mereka dihukum 40 tahun lamanya harus tinggal di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan. Itu sama saja orang-orang Israel memberontak dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan ya. Adik-adik, ternyata Allah menghukum bangsa Israel yang pesimis, tidak yakin akan kuasa Allah yang tentunya pasti sanggup menolong bangsa Israel untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke tanah Kanaan karena sudah menyerah sebelum berusaha sesuai tuntunan Allah. Hanya Yosua dan Kaleb yang diperkenankan Allah untuk masuk ke tanah Kanaan karena mereka percaya pada penyertaan Allah. Nah, adik-adik, bagaimana sikap adik-adik kalau mendapatkan tantangan untuk lebih maju? Seperti Ratih tadi yang diceritakan oleh Kak Iki. Orang tuanya ingin membelikan Ratih sepeda baru kalau Ratih berhasil menjadi juara kelas. Kalau adik-adik menjadi Ratih, kira-kira adik akan menolak kesempatan itu? Tidak mau mencoba dan menyerah saja? Atau ini menjadi tantangan adik-adik untuk belajar lebih giat lagi supaya bisa juara kelas dan mendapatkan sepeda baru. Kita dalam Alkitab hari ini, Allah tentu akan senang sekali kalau anak-anak Tuhan optimis, mau berusaha dan percaya pada penyertaan Tuhan, tidak menyerah sebelum mencoba. Nah, Ratih juga sebaiknya berusaha ya, belajar lebih giat supaya dapat menjadi juara kelas seperti harapan orang tuanya. Jangan menyerah sebelum mencoba. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita, Jovan, yang yakin dan percaya dalam penyertaan Tuhan. Kita pasti bisa. Big or small, short and tall, sama dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Terima kasih Mas Jovan sudah mengajak kita untuk bernyanyi bersama.
Adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan telah ajarkan kami untuk selalu percaya dan yakin dalam penyertaan-Mu, pasti kami bisa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik ingat ya, jika ada tantangan di depan kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Kita harus berjuang dan berusaha, serta ingat, bersama Tuhan pasti kita bisa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, sampai minggu depan.